tentang laju reaksi dengan melalui suhu dan juga luas permukaan. Dingin atau air biasa? Ternyata 5 menit awal percobaan yang telah kita lakukan adalah: hai semuanya, kenalin nama aku Rada Laisi dan aku berasal dari kelas 12. Hai semuanya, kenalin nama aku Rahdat Laisi dan aku berasal dari kelas 12 IPA 1. Kalian kalau bikin teh atau bikin kopi pakai air panas atau pakai air dingin? Atau kalian tim es teh hangat nih? Kalian pernah berpikir gak sih, kenapa ya gula yang dicampur dengan air panas akan jauh lebih mudah terlarut dibandingkan gula yang dicampur dengan air dingin ataupun air es? Ternyata nih ya, peristiwa tersebut merupakan salah satu dari peristiwa kimia yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita loh. Peristiwa ini juga disebut dengan laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi suatu zat setiap satuan waktu. Simpelnya nih ya, kayak kalau misalnya kalian masukin gula sama kalian masukin garam, kemudian kalian larutin, pasti waktu larutnya berbeda-beda kan? Nah, ini nih yang disebut dengan laju reaksi, perubahan konsentrasi. Ya, yang namanya perubahan ya pasti ada penambahan ataupun pengurangan. Ternyata bukan cuma perasaan yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ternyata laju reaksi juga bisa dipengaruhi, yaitu melalui dengan suhu, konsentrasi, katalisator, dan juga luas permukaan. Nah, pada video kali ini aku akan membuat percobaan kimia tentang laju reaksi dengan melalui suhu dan juga luas permukaan. Eits, tapi sebelum kita mulai videonya, mari kita siap-siap terlebih dahulu. Tara! Jadi semuanya udah siap. Bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini adalah air es, air hangat atau air panas, air dingin atau air biasa, garam kasar, garam halus, gula pasir, dan juga gula halus. Kemudian untuk alat yang kita gunakan pada percobaan kali ini ada gelas, ada juga termometer suhu, ada sendok, dan juga ada pengukur waktunya. Pertama-tama kita tuangkan masing-masing air ke dalam gelas dan kita ukur menggunakan termometer suhu. Pertama kita ukur pada air biasa terlebih dahulu. Dan ternyata kita mendapatkan hasil pada air biasa yaitu 38 derajat Celcius. Dan kita akan mencobanya lagi di air yang panas. Ternyata pada air yang panas kita mendapatkan suhunya di atas rata-rata dengan ditunjukkan oleh gambaran termometer HI derajat Celcius yang artinya suhunya berada di atas rata-rata. Kemudian kita akan mengukur suhu pada air es atau air dingin. Ternyata pada air dingin kita mendapatkan suhu yaitu LO derajat Celcius yang artinya bahwa suhu ini berada di bawah rata-rata manusia normal. Kemudian kita masukkan garam halusnya ke dalam masing-masing air. Dan juga kita akan masukkan kembali untuk gula pasirnya
juga. Oke, kemudian kita akan atur waktunya ke 5 menit. Kita tunggu hingga 5 menit kemudian. Jadi, pada uji percobaan yang kedua, kita akan menguji laju reaksi berdasarkan luas permukaan pereaktannya atau luas permukaan tempatnya. Di sini akan menggunakan gelas yang kecil dan juga gelas yang besar. Dan untuk bahan yang kita gunakan adalah garam kasar dan juga gula halus. Kita masukkan dulu air ke dalam masing-masing gelasnya, kemudian kita masukkan garam kasar 1 sendok ke dalam gelas yang besar, dan kita masukkan juga garam kasar 1 sendok ke dalam gelas yang kecil. Kita masukkan juga gula halus 1 sendok ke dalam gelas yang besar, dan kita masukkan juga gula halus 1 sendok ke dalam gelas yang kecil. Kita aduk terlebih dahulu, dan kita atur waktunya itu adalah 5 menit. Ternyata semakin tinggi suhunya dan semakin lebar luas permukaan tempatnya, maka akan semakin cepat pula laju reaksinya. Namun, ketika suhunya semakin rendah dan juga luas permukaannya semakin kecil, maka akan semakin lambat pula laju reaksinya. Hal ini juga berlaku pada garam dan juga gula, di mana garam dan juga gula merupakan ikatan kimia yang berbeda. Pada gula atau C6H12O6 yang merupakan ikatan polar, air akan lebih mudah melarutkannya, karena air juga akan mudah memisahkan ion-ion dari C6H12O6. Namun, pada ikatan NaCl yang merupakan ikatan ionik yang terdiri atas ion Na+ dan juga ion Cl- akan menyebabkan H2O atau air sulit untuk memisahkan ion-ion tersebut. Meskipun akan terlarut dengan sempurna, namun gula akan lebih cepat larut dibandingkan dengan garam. Jadi, sekian saja percobaan mengenai laju reaksi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye!